Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika sayyidina Muhammadin wa aghshihillahumma binurika kama ghasyayathu sahabatu tajalliyat wa nadhara ila wajhika al-karim bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahul azim alladhi a'adhahu min kulli su'. Allahumma farrij karbana kama wa'adtah amma yujibul muddarra idha da'ah wa yakshifu su'a ala alihi wa mawalah amma ba'. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat My Quran dimanapun anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini, di malam sebelum terakhir kelas baca Al-Quran angkatan 24 ya. Artinya hari Jumat depan insyaallah kita akan menyelesaikan kelas belajar Al-Quran dasar angkatan 24 ya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami Bapak Rahmat dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Irfan Maliki dari Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Rismon di Sidoarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Akbar Denis ya, dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Bambang dari Sukabumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ali dari Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahlan wa sahlan semuanya. Sekali lagi kita memasuki ke pertemuan sebelum akhir ya. Artinya sebentar lagi kita satu pertemuan lagi kita akan menyelesaikan kelas Al-Quran tingkat dasar ini, dan insya Allah selanjutnya bisa mengikuti kelas selanjutnya yaitu kelas tajwid ya. Kalau di sini untuk pertemuan kali ini kita masuk ke fashatul lisan. Setelah fashatul lisan bisa melanjutkan ke kelas tajwid. Baik sahabat My Quran dimanapun anda berada. Nah, untuk pertemuan 22 kemarin masih banyak yang bermasalah di huruf qalqalah ya. Huruf qalqalah dan beberapa pengucapan yang agak sedikit memang dalam latihannya agak sulit ya. Kemudian mohon maaf karena perubahan posisi ya. Perubahan posisi ketika biasanya saya bertempat di luar ya, di tengah rumah, tapi karena sedang ada konstruksi bangunan di rumah samping sehingga terdengar banyak suara konstruksi ya, ada gergaji dan lain sebagainya. Maka saya berpindah tempat di tempat yang lain. Mudah-mudahan agak sedikit berkurang suaranya. Baik, sahabat My Quran dimanapun anda berada. Pertama adalah untuk huruf sifat ghair mutadadah ini. Yang kita bahas kemarin adalah sifat sofir. Apa itu sifat sofir? Yaitu menyerupai suara burung ya. Nah, ini adalah suara sofir. Nah, sifat sofir ini hanya dimiliki oleh 3 huruf, yaitu huruf shad, huruf sin, dan huruf zai. Huruf shad, huruf sin, dan huruf zai. Apa bedanya? So tidak so as bukan as tidak perlu as ya. Kemudian sin, az, semuanya mengalir dan seperti ada suara siulan ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke huruf qalqalah ya. Apa itu qalqalah? Yaitu bergerak atau bergetar ya.
Nah, secara istilah adalah suara tambahan yang kuat dan jelas terjadi pada huruf yang bersukun atau dinamakan pantulan ya, memantul setelah menekan pada makhraj huruf tersebut. Hurufnya apa saja? Qa, ta, ba, jim, dal ya. Qaf, ta, ba, jim dan dal. Disingkat jadi kutubu jadin atau baju di toko. Baju di toko ya. Nah, jadi huruf-huruf ini akan memantul. Pantulannya bagaimana? Setengah fathah. Kita coba. Aqa, 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 aqa ya. Aba, aja, ada. Aqa, atla, aba, aja, ada ya. Aqa, atla, aba, aja, ada. Berbeda dengan huruf qaf dan ta, berbeda pantulannya dengan ba, jim, dal. Kalau qaf dan ta ini isti'la, maka aqa, atla, aba. Nah, sedangkan ba ini istifal. Aba, aja, ada. Setengah fathahnya a ya, huruf ba, jim, dal, sedangkan qaf o ya. Aqa, atla. Nah, kemudian perlu ditekankan ketika dia bertasydid. Maka ketika bertasydid ada tekanan dulu, tidak langsung dilepas ya. Contohnya watab, tidak watab. Al-haqqa, tidak al-haqqa ya, tidak langsung memantul. Al-hajj, tidak al-hajj. Nah, tidak langsung memantul seperti itu. Inilah perbedaan antara huruf-huruf qalqalah ya, pengucapan huruf-huruf qalqalah. Baik, kita langsung kepada latihan tugas 22A. Humul, ingat humul, ingat diringankan ya. Humul yauma mustaslimun. Mustaslimun. Senyum, tetap senyum ya. Si. Nah, baru kemudian si tidak senyum ya. Si. Siratal kal mus ya. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ma kanu bihi yastahzi'un. Awas, banyak yang memantulkan huruf H ya. Ma kanu bihi yastahzi'un. Nah, tidak. Yastahzi'un ya. Kemudian yatakhabbatu syaitanu minal mas. Tipis ya suaranya. Nah, tidak mash tapi mas, kecuali syaitan. Nah. Kemudian nomor 5, ayyul hizbain. Ayyul hizbain ya. Ayyul ya. Hizbain. Kemudian nomor 6, qutila dirapatkan ke atas ya. Ashabul ukhdud ya. Oke, kita lanjutkan ke 22B ya. Ya. Alhamdulillah sudah bergabung Bapak Imam dari Depok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ke tugas 22B ya. Mawaqitulin. Ingat, nah ini banyak yang lupa ya. Tidak mentasydidkan atau menggunakan huruf nun ketika bertasydid. Harusnya tetap apapun kondisinya ketika nun bertasydid atau mim bertasydid, maka harus didengungkan.
mawaqitu linnasi wal hajj. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Wal hajj. Wal hajj. Ya. Mawaqitu linnasi wal hajj. Wal hajj. Tidak. Wal hajj. Wal hajj. Tidak. Wal hajj. Ya. Ada tekanan dulu. Kemudian natluha 'alaika bil haqq. Bil haqq. Ya. Tidak bil haqq. Bil haqq. Tidak demikian, tapi bil haqq. Ya. Kemudian nomor 3, maradu 'alan. Ingat, masuk ke hidung juga. Maradu 'alan nifaq. Nifaq. Nah, kalau ini tidak bertasydid, maka tidak perlu ditekan, ya. Tidak perlu nifaq. Nah, tidak demikian. Cukup nifaq, ya. Kemudian walaqad. Dalnya memantul, ingat. Walaqad ataina luqa. Qafnya juga memantul. Luqmanal hik. Nah, huruf kaf berdesis. Hikmah. Walaqad ataina luqmanal hikmah. Kemudian waqsid fi mashyika waghdud. Ya. Ingat, banyak yang membaca waghdud dipanjangkan waghdud, padahal waghdud, ya. Huruf dha, ingat, dia memiliki sifat istitolah, insya Allah akan dibahas di akhir pertemuan. Waghdud, ada itunya, ya. Ada neken dulu baru dilepas, tidak langsung waghdud. Nah, tidak demikian. Waghdud, ya, ada itunya dulu. Saya ulangi. Waqsid fi mashyika waghdud. Ya. Nomor 6, yamshi ala batnih. Yamshi ala batnih. Yamshi ala batnih ila yaumi yub'atsun. Ila yaumi yub'atsun. Demikian, mudah-mudahan pembahasan tugas 22B memberikan gambaran lebih jelas tentang qalqalah dan sifat shafir. Sifat qalqalah dan sifat shafir. Sahabat My Quran, marilah kita lanjutkan ke pertemuan 23, yaitu sifat inhiraf. Ya. Mari kita lanjutkan ke sifat inhiraf. Apa itu sifat inhiraf? Yaitu menyamping atau condong, ya. Atau miring. Menurut istilah, inhiraf adalah condongnya huruf dari makhrajnya sampai ke ujung lidah. Artinya ada pergeseran, ada menyampingnya makhraj, ya. Maka huruf ra miring dari ke bagian punggung lidah. R. Jadi ke bagian punggung. Ada dorongan keluar. Sedangkan lam ke bagian permukaan lidah. Al, ya. Ada pergeseran makhraj, ya. Nah, ini tentang huruf inhiraf. Nah, tetapi Syekh Sulaiman As-Suwaid memiliki pendapat lain juga, bahwa inhiraf ini selain pergeseran makhraj adalah pergeseran suara, ya. Asalnya lam misalnya al. Asalnya dari tenggorokan kita ini lurus al. Tapi kemudian ketika masuk ke makhraj lam, kemudian apa yang terjadi? Huruf lam ini masuk udara suaranya keluar di kanan dan kiri. Al, ya. Nah, inilah asalnya lurus, kemudian menyamping ke kanan dan ke kiri. Nah, inilah makhraj huruf lam, ya, inhirafnya.
huruf lam. Kemudian huruf ro bagaimana? Ar. Nah, ini ada pergeseran ya ke kiri ya, agak sedikit ke kiri. Ar ya. Ar ya. Huruf ro misalnya ya. Jadi ar ya. Ada pergeseran udara ke kiri. Asalnya lurus, kemudian suara itu bergeser ke kiri. Ya. Kemudian kemudian adalah takrir ya. Jadi setelah sifat inhiraf ada sifat takrir. Apa itu sifat takrir? Menurut bahasa, takrir artinya mengulang. Yakni mengulangi huruf sesuatu lebih daripada sekali. Ya. Mengulangi sesuatu lebih daripada sekali. Artinya ada pengulangan. Menurut istilah adalah bergetarnya ujung lidah saat mengucapkan huruf. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf ro. Nah, getaran huruf ro ini ada getaran tetapi tidak terlalu banyak ya. Maka huruf ro ini diucapkan dengan cara menggetarkan ujung lidah, tetapi ujung getaran tidak boleh lebih daripada 2 kali ya. Ujung getarannya tidak lebih daripada 2 kali. Jadi contoh Ar-Rahman. Jadi tidak nah, tidak pertama huruf ro, hati-hati. Misal Ar-Rahman tidak dibarengi dengan memajukan bibir. Nah, tidak demikian. Tapi cukup membantu lidah untuk naik ke atas aja. Ar-Rahman. Jadi tidak Ar-Rahman tapi Ar-Rahman ya. Nah, ini banyak yang membaca Ar-Rahman. Waw, huruf ro menjadi waw. Jadi hati-hati jangan dimajukan bibirnya ya. Kalau bergerak ke atas boleh Ar-Rahman. Jadi tapi tidak menggerakkan bibir. Nah, kalau nah ini berarti menggerakkan ya. Tapi yang benar Ar-Rahman ya. Jadi ada getaran tapi tidak terlalu banyak, maksimal adalah 2 getaran. Inilah pengucapan huruf ro dan huruf lam ya. Huruf lam di sana ada pergeseran al ya. Alhamdulillahi. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ya. Tidak hirrah. Nah, kalau sudah ada memajukan bibir berarti di situ ada permasalahan di dalam pengucapan huruf ro ya. Artinya usahakan bibir ini tidak dimajukan ke depan. Kalau sudah memajukan bibir berarti biasanya huruf ro dipadukan dengan huruf waw. Nah, ini tidak dibenarkan dalam bacaan Al-Quran. Sahabat My Quran dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu li wa iyyakum wa barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.